Sedang anak aja kita sebagai seorang anak pasti akan selalu menyayangi orang tua kita. Apalagi ini seorang ibu yang melahirkan kita. Namun beda lagi dengan seseorang yang ada dalam cerita ini. Seorang dengan tega menumbalkan ibu kandungnya sendiri karena ambisi dan iri untuk menjadi kaya raya. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Pikir Air Taufik di Rumah Gudang Misteri. Senakal-nakalnya kita sebagai seorang anak, sedang anak aja kita sebagai seorang anak pasti akan selalu menyayangi orang tua kita. Apalagi ini seorang ibu yang melahirkan kita. Namun beda lagi dengan seseorang yang ada dalam cerita ini. Seorang dengan tega menumbalkan ibu kandungnya sendiri karena ambisi dan iri untuk menjadi kaya raya. Lalu seperti apa ceritanya? Jangan lupa like dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita gas ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Angin malam itu dinginnya seperti menusuk tulang. Di sebuah desa terpencil bernama Wiringin Sari, hidup seorang pemuda bernama Bagas, usia 24 tahun. Sejak kecil, ia hanya hidup berdua dengan ibunya. Sebut saja bernama Bu Karni, seorang penjual sayur keliling yang tubuhnya semakin ringkih karena usia. Meski miskin, hidup mereka cukup bahagia. Sampai kemudian Bagas bergaul dengan teman-teman baru di kota yang hidup dengan penuh kemewahan, mobil sport, klub malam, dan uang yang seperti tak ada habisnya. Bagas mulai merasa malu akan kondisi rumahnya yang reyot dan ibunya yang hanya penjual sayur. Sampai suatu malam, Bagas bertanya kepada salah satu temannya, sebut saja bernama Reja. Bagaimana bisa mereka hidup semewah itu? Reja hanya tersenyum miring. Kalau mau, ikut aku. Tapi konsekuensinya besar. Bagas tertarik. Hatinya disesupi rasa iri dan ambisi. Malam itu Reja mengajak Bagas ke sebuah rumah tua di tepi hutan. Dikenal orang sebagai rumah hitam. Catnya mengelupas. Dinginnya penuh lumut dan halaman dipenuhi sesajen lama yang berserakan. Di dalam sudah duduk seorang lelaki tua berwajah pucat. Sebut saja bernama Mbah Suryo. Dukun pesugihan yang paling ditakuti di sana. Begitu Bagas masuk, lelaki tua itu langsung menatap tajam. Sudah lama aku menunggumu, ujarnya dengan suara parau. Bagas merinding, ia tak pernah bertemu orang ini sebelumnya. Kau ingin kaya? Tanya Mbah Suryo. Iya Mbah, baik. Tapi ingat, kekayaan tidak pernah gratis. Ada tumbal. Bagas menelan ludah. Tumbal? Apa? Orang terdekatmu yang paling mencintaimu tanpa syarat, jawab Mbah Suryo.
Hati Bagas langsung teringat pada ibunya. Dadanya sesak. Ia mundur selangkah. Tapi Mbak, saya cuma punya ibu. Justru itu, jawab Mbah So. Justru itu, jawab Mbah Suryo. Justru itu, jawab Mbah Suryo dingin. Semakin besar cintanya padamu, semakin kuat pesugihan yang akan kau dapat. Reja memegang bahu Bagas menekan. Lu mau kaya? Atau hidup miskin terus sama emak lu yang jualan sayur itu? Kata-kata itu menikam hatinya. Di titik gelap pikirannya, Bagas akhirnya berkata pelan. Saya mau. Mbah Suryo tersenyum. Senyumnya senyum yang bukan manusia. Sejak malam itu, keadaan hidup Bagas berubah cepat. Ia tiba-tiba mendapatkan mobil dari undian yang ia sendiri tidak pernah ikut. Barang dagangan ibunya selalu terjual habis setiap hari. Rezeki mengalir deras tanpa sebab. Namun, sejak itu pula, Bukarmi mulai sakit-sakitan. Setiap malam, tubuhnya menggigil, wajahnya pucat, dan ia sering terdengar meracau. Gelas pecah, gelas pecah, gelas pecah. Bagas bingung. Ia tidak mengerti apa maksud ibunya. Beberapa hari kemudian, Bukarmi melihat bayang-bayang hitam di pojok rumah dan ketakutan. Gas, ibu takut. Ada yang mengintip ibu dari sudut itu. Bagas tersentak. Ia tahu itu berkaitan dengan pesugihan yang ia lakukan. Tiba-tiba setiap malam pukul 2 dini hari, pintu rumah mereka bergetar seperti ada yang menggedor keras dari luar. Tapi tiap kali dibuka tidak ada siapa-siapa. Hanya bau busuk menyengat seperti bangkai. Bagas mulai ketakutan. Tetapi kekayaan yang datang setiap hari membuatnya menutup mata. Pada malam Jumat Kliwon, Bagas terbangun karena mendengar ibunya yang menjerit dari dapur. Bagas berlari dan mendapati ibunya berdiri terpaku menatap sebuah gelas kaca yang retak sendiri. Bukarmi menangis. Gas, ibu mimpi. Ada makhluk hitam tinggi sekali, matanya merah. Dia bilang, waktuku tinggal malam ini. Tiba-tiba lampu merah padam, gelap total. Dari arah pintu terdengar suara detetan panjang. Serat, serat. Seperti kaki makhluk besar yang menyeret lantai. Ibu Bagas menjerit lagi, memeluk Bagas erat-erat. Gas, tolong ibu, jangan biarkan dia mengambil ibu. Bagas dipenuhi rasa bersalah. Ia berusaha membuka pintu belakang untuk melarikan ibunya, tapi pintu itu terkunci rapat seakan di semen. Suara seretan semakin dekat sampai akhirnya dari kegelapan muncul sosok setinggi genteng rumah, hitam, legam, kurus, tulangnya menonjol dengan kepala botak panjang dan mulutnya yang terbuka sampai telinga. Matanya merah menyala. Bagas berlutut ketakutan. Makhluk itu mengangkat tangannya yang panjang menunjuk ke arah Bukarmi. Tumbal sekarang. Mbak tolong jangan ambil ibu saya, Mbak. Namun sosok itu tidak mendengar teriakannya. Makhluk itu mulai menyentuh tubuh ibunya. Dan perlahan, sangat perlahan, ibu Bagas mulai terseret ke lantai seperti ada tangan yang tak terlihat menariknya ke bawah tanah. Gas, tolong ibu nak, tolong Bagas. Bagas panik, mencoba menarik tangan ibunya, tapi tubuh ibunya semakin tenggelam ke lantai bawah tanah.
Tangannya terlepas dari genggaman Bagas. Dalam detik terakhir sebelum tubuhnya hilang sepenuhnya, Ibu Bagas berkata dengan suara serak, "Aku maafkan kamu, Nak." Dan bro, suara keras terdengar. Tubuh Bu Karmi hilang. Rumahnya kembali sunyi. Makhluk itu menatap Bagas untuk terakhir kalinya, lalu berkata, "Perjanjian selesai." Kemudian sosok itu lenyap ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, Bagas terduduk di lantai dapur. Matanya kosong, rambutnya memutih sebagian. Tetangga menemukan dia seperti orang hilang akal. Tidak ada jejak Bu Karmi, tidak ada bukti apapun, hanya sebuah gelas pecah di lantai. Setiap malam, Bagas terdengar menangis dan memanggil-manggil ibunya. Sampai akhirnya suatu malam, tetangganya mendengar suara perempuan berbisik dari dalam rumah. "Yes, Bagas, ibu kedinginan di bawah sini. Tolong, Bagas." Dan sejak itu, rumah kecil itu tidak pernah dihuni lagi. Konon, jika lewat tengah malam dari jendela belakang, kadang terlihat seorang wanita tua berdiri sambil mengetuk kaca, berbisik dengan suara putus asa. "Bagas, bukakan pintunya, Nak." Oke teman-teman, segitu saja di episode yang berjudul Demi Kekayaan. Seorang anak lelaki tega mengorbankan ibu kandungnya sendiri. Percaya atau tidak itu hak kalian, dan semoga ada pembelajaran dari cerita ini, serta seseram apapun pengakuan horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.